Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anik ya dalam materi SKI kelas 8 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Daulah Ayyubiyah. Jadi gimana proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, kemudian siapa pendirinya Daulah Ayyubiyah, kemudian kronologinya kok bisa menang Salahuddin Al-Ayyubi itu gimana, masih ingat ya. Kemudian kita akan melanjutkan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Jadi bukan hanya kita sekarang bukan hanya membahas kemenangan-kemenangan perangnya saja, tapi kita juga akan membahas bidang-bidang yang telah dicapai. Yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan. Jadi ketika itu ketika Daulah Ayyubiyah itu pendidikan semakin pesat ya. Banyak yang mengenal, banyak keinginan orang-orang untuk belajar. Bahkan Damaskus, salah satu kota yang ada di Mesir, itu terkenal menjadi kota pendidikan saat itu ya. Bahkan hingga sekarang sisa-sisa arsitek zaman Daulah Ayyubiyah itu masih bisa dilihat ya. Kalau dulu pernah ada sekolahan, dulu pernah ada kegiatan belajar mengajar. Jadi sistemnya belajar mengajar di masa Daulah Ayyubiyah itu lewat masjid. Jadi multifungsi masjid itu. Jadi kalau kita kenal sebelumnya masjid itu kan untuk sholat. Ketika itu masjid itu bukan hanya untuk sholat tapi juga untuk belajar. Nah, madrasah yang didirikan pertama kali itu adalah Madrasah Nuruddin di Aleppo ya, di Aleppo, kemudian di Emesa, Hama dan Balaban. Dan semua madrasah yang didirikan oleh Nuruddin ini itu bermadhabkan Syafi'i. Kemudian selain itu bukan hanya masalah pendidikan keagamaan atau umum ya, ternyata pendidikan ini juga merambah ke kesehatan ya. Jadi banyak rumah sakit didirikan yang di dalamnya juga ada perkuliahannya juga. Jadi bukan hanya mengobati tapi juga mengajarkan ilmu kedokteran. Kemudian ada juga seni menulis indah. Jadi bukan hanya sekolah untuk belajar tapi juga ada sekolah seni juga. Kok bisa ada? Karena ternyata di sana di Mesir itu ada sebuah benteng namanya Benteng Aleppo ya, menara Benteng Aleppo itu di situ banyak ukiran-ukiran kaligrafi, banyak khot-khot ya. Nah itu kan nggak mungkin kalau secara otodidak ya, bisa jadi, tapi kan segala sesuatu kan mesti belajar dulu gitu. Kemudian selain itu juga ada prasasti, kemudian ada juga pembangunan masjid yang semakin megah, semakin indah. Terus ada juga sekolah yang terkenal ya, sekolah yang didirikan oleh Daulah Mamluk ya, Nizam Al-Mulk ya, yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk yang dikenal dengan Nizamiyah. Nah setelah Nizamiyah ini ternyata Salahuddin Al-Ayyubi juga mendirikan sekolahan juga yang dikenal dengan Salahiyah. Nah cuman sampai sekarang belum bisa dipakai. Bukan belum bisa, nggak bisa dipakai lagi karena sudah sisa-sisa arsiteknya saja. Bisa dilihat tapi sudah nggak bisa dipakai lagi. Kemudian ini tentang pendidikannya Daulah Ayyubiyah maaf. Kemudian kita beralih ke ekonomi dan perdagangan. Jadi bukan hanya pendidikan tapi ekonomi dan perdagangannya juga semakin pesat. Ya karena itu tadi sudah mulai belajar, sudah ngerti kalau orang luar itu kayak gini, kalau seandainya berdagang seperti ini. Nah ternyata itu menguntungkan sistem ekonomi dan perdagangan Daulah Ayyubiyah. Nah ketika itu mereka bekerja sama dengan penguasa muslim dari wilayah lain. Karena bekerja sama dari wilayah lain akhirnya tambah ilmu toh. Karena tambah ilmu ini semakin meningkat sampai
nasional. Nah, dari hubungan internasional ini bukan hanya biasanya kalau perdagangan zaman dahulu itu kan melalui jalur laut saja. Ternyata Daulah Ayyubiyah ini mengembangkan perekonomiannya itu juga melalui darat yang menguntungkan negara Eropa, ya, negara kekuasaan sendiri. Jadi ketika itu Eropa itu dikuasai oleh Daulah Ayyubiyah. Nah, dari perkembangan ekonomi ini menghasilkan kemajuan yang sangat pesat. Akhirnya mengenal sistem perpajakan, kemudian mengenal mata uang yang pada saat itu dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Kamil mata uangnya ya. Selain itu juga bisa akhirnya lama-lamaan bisa membangun pabrik, ya, pabrik karpet, pabrik kain, ya, pabrik gelas, ya, semakin meningkat. Kemudian selanjutnya adalah sistem pertahanan dan militer. Nah, pertahanan dan militer ini terkenal ya, Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan kemiliterannya. Kok bisa terkenal? Apanya? Bukan hanya alatnya saja. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi ini punya pasukan yang kuat-kuat, yaitu pasukan barbar, pasukan Turki dan pasukan Afrika. Nah, dari kesemua pasukan ini mereka semua itu mempunyai alat-alat tempur, mempunyai pasukan berkuda, mempunyai pedang, panah, pokoknya perlengkapan untuk perang itu punya. Bahkan mereka punya burung elang ya. Untuk apa? Untuk membantu peperangan. Jadi burung elang ini nanti mereka punya pasukan sendiri untuk memerangi musuh. Nah, keren ya. Jadi bukan hanya peralatan buatan manusia tapi juga burung. Kemudian sistem pertahanannya tembok ya. Tembok yang ada di Kairo itu sangat terkenal, yaitu tembok Kotam, benteng Kol Al Jabal, atau yang lebih dikenal dengan benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu adalah sistem pertahanannya. Kemudian di bidang pertanian, masyarakat Mesir sebenarnya saat itu gersang ya, bisa dibilang pertaniannya kurang. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi punya ide bagaimana cara mengalirkan air ke wilayah Mesir. Akhirnya beliau membangun sistem irigasi, kemudian membangun waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian para warga. Akhirnya dari situ para warga Mesir bisa panen ya. Jadi hasil pertaniannya itu bisa dipanen. Apa saja hasilnya? Ada kurma, ada gula, dan juga ada gandum ya, berkat idenya Salahuddin Al-Ayyubi. Baiklah, cukup sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.